Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kita sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Kalau ibu bilang, mana semangatmu? Kalian bisa jawab, ini dia, ini dia, ini dia, luar biasa, tetap semangat, yes. Bisa? Oke, baik, kita praktekkan bersama-sama ya. Mana semangatmu? Ini dia, ini dia, ini dia, luar biasa, tetap semangat, yes. Nah, sebelum mulai pada materi, mungkin ada teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Masya Allah, luar biasa, hadir semua. Nah, sebelum mulai pada materi, silahkan Mbak Yasmin untuk memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Doa dimulai. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum pada apa sih itu norma, itu kita akan membahas terlebih dahulu, mendiskusikan apakah kalian itu di sini sering melihat orang yang sedang melanggar aturan, misalnya melanggar lampu merah. Dan apa yang akan terjadi jika semua orang tidak menaati aturan tersebut? Mungkin dari kalian ada yang bisa menjawab? Ya, boleh disilahkan Mbak Bita. Tabrakan Ibu. Iya, betul sekali. Kemudian Mbak Cica, boleh? Itu Ibu. Meninggal. Ya, boleh. Bagus sekali. Nah, dengan masalah-masalah tersebut itu disebabkan oleh apa? Aturan yang tidak dipatuhi. Nah, kemudian tanpa aturan tersebut kehidupan akan menjadi tidak tertib. Nah, kita akan belajar hari ini di mana Ibu berharap kepada kalian agar nantinya di akhir pembelajaran kalian itu bisa menjelaskan pengertian norma dalam kehidupan sehari-hari dengan jelas, kemudian mampu menyebutkan jenis-jenis norma secara runtut dan menjelaskan fungsi norma serta sanksi jika melanggarnya dengan benar. Kemudian mengidentifikasi contoh dari perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma secara tepat. Kemudian mengelompokkan contoh perilaku berdasarkan jenis norma dengan teliti. Nah, sebelum masuk pada apa itu norma, Ibu ada pepatah yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan arti dari pepatah tersebut? Enggak tahu. Nggak tahu, oke. Nah, artinya dimanapun kita berada, kita harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini itu berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai norma. Nah, dari teman-teman mungkin masih asing dengan kata norma, atau mungkin ada yang sudah tahu norma itu apa? Aturan. Ya, betul, aturan. Nah, norma adalah kaidah atau aturan yang menjadi pedoman tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, adapun norma itu memiliki beberapa jenis, yaitu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, sebelum pada jenis-jenis norma, Ibu akan kembali kepada mengapa sih norma itu penting? Mengapa harus ada norma? Biar nggak terjadi kecelakaan. Ya, boleh, biar kehidupan menjadi tertib, damai, dan juga tentram. Nah, norma itu membantu kita juga untuk membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik. Jadi,
dengan adanya norma, semua orang itu jadi saling menghargai dan bisa bertanggung jawab. Kemudian kita sebagai manusia itu pada dasarnya disebut sebagai makhluk dwi tunggal. Ada yang tahu artinya makhluk dwi tunggal? Nah, makhluk dwi tunggal itu kita sebagai manusia itu memiliki dua kedudukan atau dua peran. Yang pertama ada makhluk individu, yang kedua ada makhluk sosial. Nah, kita sebagai makhluk individu, manusia itu memiliki kepentingan pribadi. Kemudian sebagai makhluk sosial, kita itu membutuhkan orang lain. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan jenis norma tadi ada berapa? 4. Ya, ada 4. Mungkin bisa dibaca, Mbak Sela. Iya. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Oke, baik. Next. Ibu akan menjelaskan satu persatu dari norma agama terlebih dahulu. Nah, norma agama ini merupakan kaidah atau aturan yang bersumber dari wahyu Tuhan. Jadi tertuang dalam ajaran kitab sucinya. Nah, contohnya itu seperti, mungkin ada yang bisa menjelaskan contohnya, menyebutkan contohnya. Mungkin Mbak Bita, norma agama apa contohnya? Salat tepat waktu. Benar. Terus Mbak Cica? Iya, betul. Kamu? Sopan santun. Terus Mbak Sela? Selalu bersyukur. Ya, betul, benar sekali. Nah, jadi norma agama ini berkaitan dengan apa yang sudah diajarkan Tuhan. Jadi tertuang dalam ajaran kitab sucinya. Kemudian sanksi ketika kita melanggar norma agama adalah dosa. Nah, dosa ini merupakan sanksi yang nantinya berkaitan dengan siksaan di akhirat. Kemudian yang selanjutnya ada norma kesusilaan. Mungkin Mbak Cica bisa dibaca norma kesusilaan itu apa? Norma kesusilaan yaitu kaidah atau aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Nah, betul sekali. Artinya norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani kita, hati nurani manusia. Contohnya itu seperti bersikap jujur, tidak mencontek, ataupun tidak berbuat curang dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman di sini ada yang melanggar norma kesusilaan, itu berarti mereka itu sedang melawan prinsip moral dalam dirinya sendiri, karena sanksi yang diperoleh akan merasa menyesal, merasa takut, merasa gelisah, merasa bersalah. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mencontek saat ujian? Cica, Ibu Cica. Iya, ya Mbak Cica, nggak boleh Mbak Cica, itu akan mendapatkan sanksi, pasti merasa takut nanti kalau ketahuan guru gimana ya, pasti merasa kayak gitu. Jadi itu melanggar norma kesusilaan ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan di sini adalah kaidah atau aturan yang bersumber dari pergaulan hidup di masyarakat. Artinya berkaitan dengan lingkungan masyarakat, pergaulan teman-teman sehari-hari. Nah, misalnya itu mengucapkan salam, tidak memotong pembicaraan orang lain, menghormati orang yang lebih tua. Kemudian ketika kalian itu melanggar norma kesopanan, mungkin ada yang sudah tahu apa sanksinya ketika kalian melanggar, tidak menghormati orang lain, memotong pembicaraan. Dicaci. Betul sekali. Terus apa lagi? Iya. Terus Mbak Sela? Tidak dipercaya orang lain lagi. Benar. Nah, jadi sanksi
dari norma kesopanan itu tidak bersifat formal atau tegas, tetapi langsung dari masyarakatnya. Jadi kalian itu dilihat masyarakat, akhirnya menjadi dikucilkan, dicemooh, ataupun dijauhi dalam pertemanannya. Kemudian yang selanjutnya ada norma hukum. Nah, norma hukum di sini adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bersifat memaksa dan memberi sanksi tegas bagi pelanggarnya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan maksud dari norma hukum itu gimana, atau mungkin bisa memberikan contoh? Mbak Bita, Mbak Yasmin mungkin? Ditilang sama polisi. Iya, betul. Mencuri. Iya, mencuri, betul. Mbak Sela? Membayar pajak. Ya, nah jadi norma hukum ini bersumber dari pejabat yang sudah berwenang. Jadi peraturan ini tertulis. Kalau tadi ketiganya ada norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama ini tidak tertulis. Jadi tidak bersifat formal seperti norma hukum. Nah, dari norma hukum ini, sanksi ketika kita melanggarnya itu bisa berupa didenda, dipenjara, atau bahkan dihukum mati sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Nah, ini tuh bertujuan memberikan efek jera dan perbaikan perilakunya bagi mereka yang telah melanggar norma hukum ini. Mungkin dari keempat norma tadi, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan lagi norma kesopanan itu apa? Mungkin Mbak Cica mungkin menyebutkan contohnya aja. Aku kesopanan. Ya, apa norma kesopanan? Norma kesopanan itu bersumber dari pergaulan hidup di masyarakat. Menghormati orang yang lebih tua. Iya, betul, menghormati orang yang lebih tua termasuk norma kesopanan, karena kita itu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian Mengajak teman. iya, tidak mengejek teman, itu betul. Selain masuk dalam norma kesusilaan, dia juga masuk ke norma kesopanan. Jadi karena bersumber dari hati nurani manusia. Kemudian Mbak Sela mungkin bisa menyebutkan contoh dari norma agama. Ibadah sesuai dengan keyakinannya sendiri. Iya, keyakinan masing-masing. Nah, kemudian dalam norma hukum ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mungkin kalian dulu pernah mendengar atau asing dengan pasal 1 ayat 3 ini, apa mungkin belum dipelajari sama sekali? Lupa. Nah, Indonesia adalah negara hukum ini artinya kita itu sebagai warga Indonesia harus menaati hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh menentang norma-norma seperti tadi ya, seperti misal menentang norma agama, menentang norma kesopanan, menentang norma kesusilaan, ataupun menentang norma hukum. Nah, kemudian kita akan masuk pada kuis. Nah, karena mungkin kalau cuma materi teori bosen ya. Nah, kita akan masuk ke kuis, kita akan belajar sambil bermain. Nah, dengarkan instruksi dari Ibu ya. Nanti Ibu punya benda. Nah, ini nanti Ibu kasihkan kepada teman paling depan, kemudian nanti digilir.
dikasihkan teman sampingnya atau teman belakangnya, kemudian kita nyanyi bersama-sama, dan nanti ketika lagunya ibu stop, itu yang memegang benda terakhir itu akan maju. Nanti maju itu ngapain ibu? Nah, maju itu nanti ibu memiliki kartu seperti ini, kartu perilaku. Kemudian kalian tadi kan sudah memahami apa yang sudah ibu jelaskan. Kemudian nanti bisa dikelompokkan berdasarkan norma-norma. Jadi misal ada melaksanakan ibadah tepat waktu, termasuk norma apa? Nah, nanti dimasukkan kepada ini norma agama. Paham? Oke. Ibu mulai ya, bentar. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, senang di terakhir. Ayo Mbak Sela maju, boleh maju. Jangan ibu, kayaknya ke aku semua ibu. Nggak apa-apa, itu biar kamu paham. Biarin nanti kalau yang nggak maju nggak paham. Boleh milih enggak ibu? Enggak, iya emang ini emang milih, iya milih. Maaf, ini kan baru hari ini kita belajar ini. Mungkin ini. Nah, milih 4 atau 5, nggak apa, 4 aja 4. Oh, Milih 4 boleh. Acak ya, nggak boleh dipilih kayak gitu. Acak, ayo acak, dipilih. random ya ibu. Iya, berarti iya. ya. Ini. Menghormati dan mendahulukan orang lain. Termasuk norma apa, ayo? Norma kesopanan ibu. Ya, boleh dimasukkan. Aku pegang semua ya bu. Iya, boleh. Pilih 4 aja ya, nggak usah banyak. Yang kedua, tidak parkir di tempat terlarang. Majukan Mbak Cica, ayo. Ayo Mbak Cica boleh maju membantu, nggak apa-apa. Apa ini tadi Mbak Cica? Hukum. Benar ibu. Iya boleh, norma hukum. Teman-teman nanti diperhatikan ya, kalau misal ada yang salah nanti bisa dibenarkan temannya. Kan kalian udah pada paham kan? Tadi yang sudah ibu jelaskan, paham nggak? Ya ibu. Mbak Dea mengucapkan syukur atas nikmat itu norma apa Mbak Dea? Oke, bener ibu. Iya boleh, norma agama. Lalu yang terakhir, menghormati hari besar keagamaan. Ini norma agama lagi ya ibu ya? Iya betul. Ini boleh nunjuk temen nggak ibu? Boleh. Ayo nunjuk temennya, ayo maju. Aja ibu. Ayo Mbak Nasya maju. Nah, pilih random, nanti dimasukkan sesuai sepatunya kemana. Sepatunya kemana? Nanti nggak boleh ya, besok-besok lagi harus dipakai ya.
Aku mau pilih yang ini aja. Ambil 4. 4. Satu-satu aja dulu. Oke, ini boleh dibuka. Iya boleh. Mengucapkan terima kasih. Termasuk norma apa? Ayo. Norma kesopanan. Ya, norma kesopanan, betul. Dimasukkan sini. Oke. Kemudian pilih lagi. Ini. Menolong orang yang kesusahan. Norma kesusilaan. Iya, betul. Kenapa norma kesusilaan? Karena kesopanan termasuk kesusilaan. Karena membantu orang lain. Iya, karena bersumber dari hati nurani jadi ikhlas. Kemudian nanti lagi, ambil lagi. Iya, ini. Mengucapkan salam saat bertemu. Norma agama. Iya, kesopanan karena karena kita. Oh iya Bu, berarti norma kesopanan ya Bu. Iya. Satu lagi, membaca kitab suci, norma agama. Iya, betul. Ye, boleh menunjuk temannya. Dea. Ayo Mbak Dia maju. Ayo, boleh memilih. Tadi udah mendengarkan kan apa yang sudah Ibu jelaskan? Sedikit. Ayo, pilih. Nggak bisa Ibu bantu ya. Iya. Enggak boleh gitu. Ayo sama temennya rukun. Enggak usah merem-merem. Meminta izin saat keluar rumah. Kesusilaan Ibu. Kesopanan. Enggak boleh. Kena. Membuli. Ditaruh sini ya. Iya, Ibu. Bersedekah kepada yang membutuhkan. Norma kesusilaan. Ya, kesusilaan Ibu. Agama. Bersedekahkan. Agama. Ini masuk norma agama karena kita bersedekah itu termasuk dari penerapan agama Islam. Oke, terima kasih Ibu. Kristen boleh, tapi kan ini gambarnya ini orang Islam. Nah, kita Ibu. Iya, boleh. Nanti bantu dijawab. Aku manggil satu teman. Iya, boleh. Itu dibuka dulu. Iya, maju dulu sini. Nggak boleh. Cica maju, kamu Helman sini Cica. Ayo Cica, nggak apa-apa, ayo. Iya, aku bantu deh. Iya itu apa itu gambarnya? Ini naik sepeda motor. Apa kalau tulisannya? Iya. Memakai helm saat berkendara, Ibu. Iya, itu termasuk norma apa? Kenapa norma hukum? Soalnya dia lalu lintas. Iya, betul sekali. Ayo masukkan norma hukum. Maaf ya Ibu. Ayo yang belum maju boleh maju. Aku boleh duduk. Iya boleh. Makasih. Aku duduk. Ayo belum. Oh belum. Kamu baru satu. Ini tidak mencontek saat ujian. Tadi udah Ibu jelaskan tidak mencontek satu ujian itu termasuk apa? Itu norma kesusilaan. Ya, kesusilaan. Iya betul, pinter Mbak Nasya. Kok tahu kok bisa norma kesusilaan? Kenapa? Karena bersumber dari hati. Iya betul. Lagi-lagi Ibu. Berbicara sopan kepada orang yang lebih tua. Itu norma kesopanan Ibu. Iya betul.
Lagi. Mbak Cica boleh nunjuk temennya, jangan lagi-lagi, gantian temennya. Mbak Bita tidak ini. Tidak mendengarkan ya. Mendengarkan kok. Ayo kita buktikan loh Mbak Bita mendengarkan apa enggak yo. Aku boleh duduk Ibu? Iya boleh. Boleh. Gimana sih Berbicara kamu? jujur kepada orang lain. Oh iya. Hukum. Berkata Berbicara jujur. Kesusilaan. Iya betul, kesusilaan. berdoa sebelum makan. Agama. Agama. Satu lagi, terus nunjuk temennya. Minta maaf saat berbuat salah. Cica nggak minta maaf Bu. Loh Cica, ayo minta maaf. Ya mau itu. Kesusilaan Ibu. Iya. Ye. Boleh nunjuk temennya. Sela. Oh nggak boleh. Kan udah. Yo Yasmin, yang belum. Gimana ya? Nih Bu. Mematuhi lampu lalu lintas. Apa norma apa? Hukum. Ya betul. Kenapa norma hukum? Karena dia patuh lalu lintas. Ya. Membayar pajak tepat waktu. Masuk norma hukum juga. Ya. Berapa Bu? Satu lagi. Satu lagi. Tidak berbohong. Norma apa? Ayo tidak berbohong. Kesusilaan. Betul. Kenapa norma kesusilaan Mbak Karena Yasmin? dia jujur Ibu. Bersumber dari Iya, hati. bersumber dari hati. Bersih, Iya. kayak gitu. Ya boleh duduk. Makasih teman-teman. Nah dari penjelasan ibu tadi kita bisa melihat bahwa tanpa adanya norma itu kehidupan menjadi tidak tentram dan tidak tertib. Nah teman-teman di sini tadi sudah mengelompokkan perilaku berdasarkan norma-norma. Hebat sekali dan keren, bisa semuanya. Nah, karena waktunya juga terbatas, sebelum ibu akhiri, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan dari ini materi tadi. Cica Ibu. Mungkin jenisnya norma tadi ada berapa? 4. Ayo apa aja? Norma agama, iya kesusilaan, iya hukum, kesopanan, iya betul sekali. Bagaimana jika kita tidak menaati aturan tersebut? Jadi jika kita melanggar semua norma, kita akan gimana? Kehilangan arah Ibu. Iya, Tujuan hidup Ibu. iya betul. Mau tanya. Iya kenapa? Sudah ada norma hukum, tapi banyak yang melanggar lalu lintas. Nah itu perlu ditegaskan lagi karena norma hukum kan norma tertulis. Jadi pejabat yang berwenang yang bisa lebih menekankan lagi bagaimana aturan itu dibuat, karena norma hukum itu bersifat tertulis, tidak bisa sembarangan. Mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan lagi apa sih norma itu? Aturan. Iya, aturan kaidah atau aturan yang berpedoman untuk tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat. Mungkin sudah dicukupkan karena waktunya juga sudah terbatas. Mungkin bisa dipelajari lagi di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa teman-teman selalu belajar di rumah lagi ya. Belajar itu jangan hanya di sekolah tetapi juga di rumah dipelajari lagi. Nanti besok-besok ibu akan tanya lagi terkait norma ini. Sudah? Ada Ibu. Baik, ibu akhiri. Bila ada salah kata dari ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.